Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Salam sehat bagi kita semua. Jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 23 Juni 2021. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dari 1 Samuel pasal 19 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-24. 1 Samuel pasal 19 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-24. Namun sebelumnya itu mari kita satu dalam doa. Di hari yang cerah ini ya Allah, kami patut menaikkan ungkapan syukur oleh karena kasih penyertaan-Mu yang begitu nyata yang selalu kami rasakan, menandai aktivitas kami pada hari ini ya Allah. Kami mau mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami semua boleh tetap senantiasa dimampukan di dalam merenungkan serta belajar dari firman-Mu. Saat ini ya Allah, kami semua telah siap membaca serta merenungkan firman-Mu ini. Ampunilah akan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 19 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul. Ketika duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-ngamatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian. Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi perempuan itu berkata, ia sakit. Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud. Katanya, bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi sehingga ia luput? Tetapi jawab Mikal kepada Saul, ia berkata kepada aku, biarkanlah aku pergi. Apa perlunya aku membunuh engkau? Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud.
Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya dekat perigi besar di Seku, bertanyalah ia, katanya, "Di mana Samuel dan Daud?" Jawab orang, "Ada di Nayot dekat Rama." Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggap roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Amin. Melalui teks bacaan kita diberikan satu tema, yaitu menikmati proses Tuhan. Maatan umpeagi penggauran na buang. Makin tenang seseorang, makin besar kesuksesannya, pengaruhnya, kekuatannya untuk kebaikan. Ketenangan pikiran adalah salah satu permata kebijaksanaan yang indah. Kalimat yang pernah diungkapkan oleh James Allen ini menggambarkan kehidupan Daud dalam menghadapi masalahnya. Kisah hidup yang dilalui Daud begitu berat dan menakutkan, termasuk ketika menghadapi orang Filistin dan rencana pembunuhan bagi dirinya. Dengan kedekatannya kepada Tuhan, tentu saja Daud bisa mengeluh dan protes terhadap hal buruk yang menimpanya. Kendati demikian, Daud tetap memilih tenang dan berusaha menghindar dari bahaya tersebut. Tuhan memakai Mikal dan Samuel untuk melindunginya. Bahkan orang-orang suruhan Saul dipenuhi roh sehingga rencana pembunuhan digagalkan Tuhan. Sikap tenang Daud dalam menghadapi setiap masalah hendaknya lah menjadi pelajaran bagi kita menghadapi kehidupan ini. Sikap tenang akan membawa kita kepada suasana hati yang tepat untuk mengambil keputusan. Sedangkan sikap mengeluh bisa saja membuat kita mengambil keputusan yang gegabah. Setiap hal yang kita alami dalam hidup ini mengantar kita untuk memahami keseluruhan proses yang kita harus lalui untuk menjadi lebih baik dari kita sebelumnya. Kadangkala kita meminta kepada Tuhan untuk memudahkan jalan hidup kita, namun yang lebih utama ialah meminta supaya Tuhan menguatkan kita untuk melalui setiap hal yang berat. Hidup memang berat karena ujiannya hampir setiap saat. Tenanglah, nikmatilah prosesnya tanpa perlu protes. Hiduplah dalam proses Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Melalui firman-Mu pada saat ini ya Tuhan, kembali menguatkan kami pribadi lepas pribadi untuk tetap senantiasa menikmati setiap tantangan-tantangan kehidupan yang ada dengan tetap
mengandalkan akan Engkau. Karena hanya daripada-Mu sajalah pertolongan kami. Hanya pada-Mu sajalah kami meminta perlindungan. Ya Allah dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, waktu dan kesempatan yang indah ini. Kami akan melanjutkan, bahkan melakukan berbagai aktivitas dalam sepanjang hari ini. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu dan berkatilah kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ungkapan syukur kami, permohonan kami. Hanya kepadamu kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.